Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini adalah video request dari salah satu teman kita mengenai bagaimana transaksi untuk toko pulsa. Berikut adalah caranya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi manager.io, ada beberapa hal yang perlu dilakukan berkaitan dengan transaksi pada toko pulsa. Satu, mencatat nilai deposit di awal hari ketika membuka toko. Kemudian yang kedua, mencatat nilai deposit di akhir hari ketika menutup toko. Serta teman-teman harus meng-create daftar harga pulsa pada aplikasi manager.io-nya. Oke, nanti kita lanjut ke kasus yang ini teman-teman. Kita fokus untuk pertama, meng-create daftar harga pulsa pada aplikasi manager.io. Oke, kita langsung buka aplikasi teman-teman. Oke, seperti biasa, di sini sudah saya siapkan untuk database toko pulsa. Oke, sudah ada kas di bank dan kas di tangan. Jadi teman-teman nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada tokonya. Nah, pertama, karena kita tadi berbicara mengenai daftar harga pulsa, kita langsung masuk ke menu persediaan barang. Oke, di sini sudah saya create 4 jenis persediaan teman-teman. Ada pulsa dengan harga 5K sampai dengan pulsa dengan harga 25K. Kebetulan di data teman-teman, di sini masih ada beberapa yang belum di-create, yaitu pulsa dengan harga 50K, kemudian pulsa listrik dengan harga 50K, dan pulsa listrik dengan harga 100K. Nah, ada data ini yang harus kita create, yang harus kita tambah pada aplikasi manager.io. Oke, kita mulai dari pulsa 50K dengan harga 53.000 dan pulsa listrik 50K dengan harga 53.000. Oke, teman-teman tinggal masuk ke sini, masuk ke persediaan. Oke, kemudian di sini input persediaan. Oke, tadi sudah ada 4 ya, 5. Ini pulsa 50K. Oke, di sini nama satuan dikosongkan, harga beli dikosongkan, kemudian harga jual yang diisi 53 itu 23. Oke, setelah ini teman-teman tinggal klik buat atau buat tambah baru. Oke, saya coba klik buat dan tambah baru teman-teman ya. Oke, saya lanjut dengan yang nomor 6, kode barang yang nomor 6, pulsa listrik 50K. Oke, satuannya dikosongkan, harga belinya dikosongkan, harga jualnya dimasukkan 53 tuh 23. Oke, kemudian buat dan tambah baru. Nah, kemudian yang terakhir ada kode berikutnya nomor 7, yaitu pulsa listrik dengan harga 100K. Pulsa listrik dengan harga 100K. Oke, satuannya dikosongkan, harga beli dikosongkan, harga jual. Coba kita cek harga jual teman-teman. Oke, harga jualnya adalah 103.000. Oke, kemudian kita create di sini 103.000. 1, 2, 3. Oke, setelah ini klik buat dan tambah baru. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita harus buat daftar untuk depositnya teman-teman ya, tetapi harganya dikosongkan saja. Oke, kita lanjut buka di manajer teman-teman. Oke, di sini berikutnya tadi adalah nomor 8, ada deposit. Oke, nah satuannya dikosongkan, harga belinya dikosongkan, harga jualnya juga dikosongkan. Kemudian klik buat atau buat dan tambah baru. Saya coba klik buat dan tambah baru teman-teman. Oke, sudah selesai. Jadi sekarang kita punya daftar persediaan ya. Oke, ada pulsa, kemudian ada pulsa listrik, kemudian ada deposit. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke pelanggan teman-teman ya, di mana tujuan kita adalah untuk meng-create pelanggan langsungnya. Oke, buat pelanggan baru, kemudian di sini ada pelanggan langsung. Oke, kemudian ini kodenya boleh diisi, boleh juga tidak. Oke, kemudian ini boleh dikosongkan juga, tidak apa-apa, tinggal kita klik buat. Oke, sudah selesai untuk pelanggan. Oke, nah setelah ini adalah teman-teman kita lanjut ke kasus bagaimana cara menginput transaksi pada toko pulsa di aplikasi manager.io-nya. Oke, kita coba masuk ke kasus. Oke, nah kasusnya, 1. Membeli deposit pulsa dari distributor pulsa senilai 3 juta. Nah, ini adalah proses di mana
kita harus mencatat saldo awal dari deposit pulsa kita. Oke. Kemudian setelah itu menjual pulsa 5K, 10K, 20K, 50K, dan 100K. Oke, kemudian setelah dilakukan pengecekan, saldo deposit tersisa 2.815.000. Ini yang di akhir hari, teman-teman ya. Oke, kita coba kasus yang pertama, membeli deposit pulsa dari distributor pulsa senilai 3 juta. Oke, teman-teman langsung masuk ke aplikasi teman-teman ya. Oke, di sini. Nah, sebelum kita melakukan yang namanya meng-create faktur pembelian, terlebih dahulu kita harus membuat yang namanya pemasok, yaitu si distributor pulsanya, teman-teman ya. Oke, distributor pulsa. Distributor pulsa senilai 3 juta. Oke, kita create dulu pemasoknya, teman-teman. Oke, pemasoknya tinggal klik pemasok, kemudian buat pemasok baru. Oke, di sini namanya distributor pulsa. Oke. Kemudian di sini boleh kalau ada misalkan alamatnya teman-teman tinggal tambah aja. Oke, sesuai dengan kebutuhan. Oke, tinggal klik buat. Oke. Nah, setelah itu kasus yang pertama dilakukan pembelian deposit pulsa senilai 3 juta. Oke, teman-teman tinggal kita input ya. Oke. Oke, berarti kita input di menu pembelian. Kemudian buat faktur pembelian. Nah, setelah itu disesuaikan dengan tanggalnya. Misalkan tanggal hari ini ya, tanggal 2 bulan 11. Oke, kita langsung bayar tanggal 2 bulan 11. Oke, pemasoknya tinggal teman-teman pilih distributor pulsa di sini. Pembelian deposit. Oke. Oke, di jenis barang teman-teman tinggal pilih deposit. Oke, nomor 8. Nah, untuk kuantitas teman-teman harus dikosongkan ya. Ini dikosongkan saja, tinggal ditulis nilai yang kita beli, yaitu nilainya yang 3 juta. Oke, yang 3 juta ya. Oke, langsung teman-teman tulis saja di sini. Kuantitasnya dikosongkan 123, 123. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman klik buat. Oke, berarti kita sudah punya deposit sekarang. Nilainya 3 juta. Kalau teman-teman lihat di sini, oke. Kita sudah punya persediaan berupa deposit yang nilainya 3 juta rupiah. Kalau teman-teman mau bayar, langsung aja diklik pembayaran. Oke, setelah itu kasus yang kedua kita masuk. Oke, menjual pulsa 5K, 10K, 20K, 50K, dan 100K. Oke, ini boleh disatukan fakturnya atau juga boleh dipisah-pisah teman-teman ya, tidak apa-apa. Oke, untuk kasus kali ini saya gabungkan dulu si faktur penjualan kita untuk pulsa 5K, 10K, dan berikutnya. Caranya bagaimana? Kita langsung masuk ke aplikasi. Kemudian di sini di bagian penjualan, oke. Kemudian buat faktur penjualan baru. Oke, misalkan taruh hari ini misalkan teman-teman ya. Oke. Kemudian ini referensi dicentang. Kemudian ini kita jual ke pelanggan langsung. Oke. Penjualan pulsa. Oke, nah tadi kita punya penjualan sebanyak beberapa unit atau beberapa jenis ya, maaf ya. Oke, ada pulsa 5K, 10K, 20K, 50K, dan 100K. Oke, 5, 10, 20, 50, 100. Oke, kita lanjut masuk ke aplikasi teman-teman. Oke, di sini ada saya tambah. Oke, tadi pertama ada 5K. Kemudian ada 10K. Oke, kita cek dulu teman-teman. Oke, 10K, 20K, 50K, 20K. Kemudian ada 50K. Dan yang terakhir adalah 100K. Oke. Oke, kita cek dulu ya. Betul enggaknya. Oke, ini 100K ya. Oke. Oke, sudah benar inputan kita, teman-teman. Oke. Nah, setelah ini, teman-teman, di bagian kuantitas, ini dikosongkan saja. Tidak perlu diisi. Oke, dikosongkan saja. Oke. Nah, setelah itu, untuk yang ini kita buang aja. Oke, tinggal teman-teman
klik buat atau buat tambah baru. Oke, ini saya coba klik buat ya. Oke, muncul faktur seperti ini teman-teman ya, faktur penjualan kita. Nah, kemudian setelah itu kita bisa lanjut ke kasus yang nomor berikutnya, yang nomor 3. Nah, setelah dilakukan pengecekan, saldo deposit tersisa 2.815.000. Nah, kalau kita kembali ke hal-hal yang harus dilakukan tadi, pertama, mencatat nilai deposit di awal hari ketika membuka toko, yang itu nilainya 3 juta, teman-teman ya. Kemudian, mencatat nilai deposit di akhir hari ketika menutup toko. Oh, ini yang nilainya 2.815. Nah, sehingga teman-teman harus melakukan yang namanya proses membuat jurnal penyesuaian. Jadi ini menyesuaikan nilai dari deposit pulsa kita. Oke, caranya bagaimana? Untuk menghitung saldo terjual, teman-teman tinggal kurangi saldo awal yang 3 juta dikurangi dengan saldo sisa yang 2.815. Sehingga muncul di sini adalah saldo terjual kita 185.000. Nah, setelah hasil dari saldo terjual ditemukan, maka tinggal kita buat jurnal penyesuaian. Jurnalnya bagaimana? Beban deposit di debit, deposit di kredit. Oke, maka kita langsung buat jurnal penyesuaian, teman-teman. Oke. Kita masuk langsung ke manajer. Oke, kita kembali ke ringkasan. Nah, pada menu ringkasan, untuk beban deposit belum kita buat, sehingga kita perlu buat pada menu pengaturan, masuk kode akun perkiraan, kemudian di sini di bagian laba rugi teman-teman ya. Oke, buat akun baru namanya beban deposit. Oke, kodenya boleh dikosongkan saja. Oke, ini bagian dari biaya. Kemudian tinggal diklik buat teman-teman ya. Oke, muncul di sini di bagian laporan laba rugi beban deposit. Nah, setelah ini baru kita buat jurnal penyesuaian untuk menginput nilai dari deposit yang sudah terjual. Oke, caranya bagaimana? Teman-teman tinggal masuk ke entry jurnal. Oke, ini kita buat di akhir hari teman-teman ya, ketika kita mau tutup toko. Oke, kita buat jurnal penyesuaian, klik referensi, kemudian di sini penyesuaian. Oke, nah akun yang pertama adalah beban deposit. Oke, yang kedua kemudian persediaan. Oke, nah karena kita mau mengurangi nilai deposit kita, maka di sini di bagian jenis persediaan barang, teman-teman tinggal pilih deposit. Oke, nah setelah itu angka yang masuk adalah angka berdasarkan perhitungan yang kita lakukan ketika tadi kita menghitung di bagian yang ini teman-teman ya. Oke, kita menghitung saldo terjual sama dengan 3 juta dikurangi dengan 2.800.000. Yang masuk pada jurnal penyesuaian adalah angka yang 185, yaitu hasil dari saldo awal dikurangi dengan saldo sisa. Oke, langsung masuk sini teman-teman ya, langsung buka di manajer. Oke, yang masuk adalah angka yang 185.000. Oke, di sini di debit 185, 123. Ini teman-teman tinggal copy aja. Kemudian di sini tinggal klik buat. Oke, sudah selesai seperti ini. Kalau kita kembali ke menu ringkasan, di sini sudah muncul penjualan barang dagang kita dari yang tadi 100K, ada yang 50K, itu 199.000 totalnya berdasarkan nilai faktur. Oke, yang ini ya. Oke, kemudian di bawahnya muncul beban deposit. Jadi beban deposit ini dibebankan langsung untuk mengurangi atau memindahkan dari deposit ke beban deposit. Oke, nah hasil dari pengurangan antara penjualan dengan beban deposit akan menghasilkan yang namanya laba atau rugi. Oke, maka di sini berdasarkan hasil pengurangan dari penjualan barang dagang dikurangi dengan beban deposit muncul laba 14.000. Oke, nah sudah seperti itu aja teman-teman untuk menginput transaksi pada toko pulsa. Oke, tinggal teman-teman pertama buat atau create persediaan barang berdasarkan harga pulsa.
Kemudian teman-teman harus memperhatikan saldo deposit awal di awal hari dan saldo akhir deposit di akhir hari. Tujuannya adalah untuk membuat jurnal penyesuaian, oke, yang bertujuan untuk meng-create atau menginput data deposit di persediaan barang kita berdasarkan data yang benar. Oke, kalau kita coba cek persediaan, di sini akan muncul deposit, oke, nilainya 2.815 sama dengan hasil dari saldo akhir kita di akhir hari. Oke, 2.815. Oke, seperti itu teman-teman cara untuk transaksi pada toko pulsa ya. Oke, sekian. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.